Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Nah, seperti kita ketahui, Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi laga perdana di putaran kedua Piala Dunia 2026, akan menghadapi Timnas Irak tentunya dan juga Timnas Filipina. Nah, maka dari itu, pelatih Sinteyong akan kembali menurunkan skuad terbaiknya dengan memanggil pemain-pemain keturunan maupun pemain abroad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Nah, ini kita akan melihat salah satu channel YouTube dari Starting Eleven yang judulnya Ngerinya Pertahanan Timnas Indonesia dengan Pemain Naturalisasi. Nah, seperti apakah lini pertahanan Timnas Indonesia ala pelatih Sinteyong yang dihuni oleh pemain naturalisasi atau keturunan? Kita langsung saja reaksi videonya. Nah, oke, untuk teman-teman jangan lupa dibantu subscribe channel ori dari video ini, yakni Starting Eleven. Jika bicara lini belakang yang kokoh, pasti bicara pemain dengan postur tinggi menjulang dan kekar. Tak hanya itu saja, ini ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Argentina ya. Tak dipungkiri pertahanan Timnas Indonesia selama ini mendambakan sosok pemain seperti itu. Timnas Garuda pun kemudian rela menjalankan program naturalisasi demi mendapatkan sosok bek yang didambakan. Bahkan, jumlahnya kini akan terus bertambah. Lalu jika stok bek naturalisasi Timnas menumpuk, bagaimana Sinteyong nanti meramunya? Materi bek Timnas Indonesia ini sebenarnya sudah melimpah sebelum naturalisasi pemain seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh maupun Shane Patinama. Lini belakang Garuda juga sebenarnya tak kalah kuatnya. Talenta lokal seperti Rizky Ridho, Andi Setio, Ryuji Utomo, Bagas Adi, Alveandra Dewangga maupun Fahrudin Arianto juga sempat bergantian menjadi bek andalan Timnas. Iya, memang dari dulu kelemahan Timnas Garuda salah satunya adalah di sektor lini belakang. Sejak zaman Robby Darwish, Bejo Sugiantoro hingga Hamka Hamzah, tak ada bek lokal Timnas yang punya tubuh yang tinggi menjulang dan kekar, layaknya bek-bek Eropa. Maka dari itu muncullah ide pemain naturalisasi. Awalnya pemain naturalisasi tak mengincar pemain dari luar Indonesia, pemain asing yang sudah lama berlaga di Liga Indonesia menjadi incaran. Mulai dari Fabiano Beltram, Otavio Dutra, Victor Igbonevo, maupun Bio Paulin. Namun hasilnya bagaimana? Kita tahu sendiri proyek naturalisasi bek tersebut hanya akal-akalan saja untuk memenuhi kuota pemain lokal di Liga Indonesia. Belajar dari yang sudah-sudah, maka kini era baru gelombang naturalisasi mulai dilakukan. Tepatnya pada era pelatih Sinteyong, proyek naturalisasi menjadi salah satu jalan yang ditempuh PSSI bersama Sinteyong untuk menunjang prestasi Timnas Indonesia. Di era Sinteyong, PSSI lebih diarahkan untuk melakukan naturalisasi pada para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Sejak era Coach Shin, pemain naturalisasi yang datang kebanyakan dari sektor bek seperti Jordi Amat, Sandy Walsh maupun Patinama. Kenapa lini belakang? Soalnya Sinteyong melihat lini pertahanan Indonesia belum cukup bagus, terutama jika untuk menghadapi skema bola mati lawan. Pada saat set piece bola mati seperti sepak pojok, Timnas kerap kecolongan ketika harus berduel bola-bola atas, khususnya melawan tim yang punya postur tubuh tinggi. Masalah postur tubuh yang kurang begitu tinggi yang dimiliki pemain asli Indonesia berusaha Sinteyong atasi dengan menaturalisasi pemain keturunan di posisi lini belakang dengan postur yang tinggi. Selain itu, naturalisasi yang dilakukan Sinteyong juga ditujukan untuk menunjang sistem bermainnya, seperti halnya posisi fullback. Tak dipungkiri Timnas kini punya fullback lokal bertalenta seperti Arhan dan Asnawi. Akan tetapi Coach Shin menganggap itu tak cukup. Ia tak bisa mengandalkan Arhan dan Asnawi secara terus-menerus. Butuh sosok lain yang menjadi alternatif. Maka dari itu, Walsh dan Patinama disiapkan untuk bisa menambah variasi di lini pertahanan Timnas. Lalu di bek tengah ada duet Jordi Amat dan Elkan Bagot. Mereka berdua tak usah diragukan lagi pengalamannya di Eropa. Meski Jordi Amat sudah senior, namun Amat masih bisa berada pada level yang prima.
Apalagi ditambah Bagot, pemain yang mentas di Championship bersama Ipswich Town. Jangan salah, jika Coach Shin hanya asal-asalan menampung pemain naturalisasi. Pasalnya semua pemain yang disetujuinya untuk membela timnas punya syarat khusus. Kriteria itu diungkapkan sendiri oleh Shin Tae-yong. Menurutnya ia tak bisa memutuskan atas dasar klub apa yang dibela atau nama besar si pemain. Shin Tae-yong tetap harus melihat beberapa kali si pemain itu bermain secara langsung. Begitupun ketika kini Coach Shin dihadapkan pada penambahan bek naturalisasi baru lagi. Seperti halnya Kevin Dix, Jay Itzes maupun Nathan Jo Aon. Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa menumpuk pemain naturalisasi di lini belakang. Arya menjelaskan PSSI tidak asal mencari pemain untuk dinaturalisasi. Semua langkah naturalisasi atas persetujuan Coach Shin Tae-yong. Nah, jadi pelatih Shin Tae-yong ini banyak menaturalisasi atau mengambil pemain keturunan ini di lini belakang. Karena menurut dari pelatih Shin Tae-yong bahwa kelemahan timnas Indonesia dari dulu adalah di sektor lini pertahanan. Bahkan timnas Indonesia selalu gagal juara, selalu kalah dengan pemain-pemain yang bertumbuh lebih tinggi. Ini karena kan faktor dari pemain-pemain timnas Indonesia ini tidak terlalu tinggi sehingga kalah duel saat terjadi bola sepak pojok maupun tendangan bebas tentunya. Nah, inilah yang membuat pelatih Shin Tae-yong mengambil pemain-pemain naturalisasi ini kebanyakan di lini pertahanan. Semoga timnas Indonesia yang telah mengambil pemain keturunan tentunya ini bisa membawa perubahan yang signifikan untuk kekuatan timnas Indonesia tentunya sebelum nantinya akan menghadapi timnas Irak dan juga Filipina. Semuanya harus tanya ke pelatih. Kalau pelatih tidak butuh, apapun yang diusulkan orang, kami tak mau untuk memprosesnya. Banyak juga anggapan bahwa penumpukan bek naturalisasi hanya akan mematikan karir pemain lokal terbaik untuk masuk timnas. Seperti apa yang disorot media Vietnam, The Tau 247. Mereka menyoroti tentang penumpukan bek naturalisasi yang akan dilakukan timnas kita beserta akibatnya. Namun tak usah mempermasalahkan hal tersebut. Toh Shin Tae-yong cukup fair dalam hal ini. Kalau pemain naturalisasi itu tak perform, toh Shin Tae-yong berani kok tak memakainya. Terbukti pemain seperti Rizky Ridho, Asnawi maupun Fahrudin Arianto juga sering dipercaya oleh Coach Shin. Justru sekarang yang terpenting adalah ikuti saja arah yang sudah dijalankan Coach Shin dan PSSI guna terus memperkuat materi pemain timnas. Lagi turnamen-turnamen penting sudah ada di depan mata kita seperti Piala Asia 2024 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi nanti timnas akan menghadapi lawan yang berat seperti Jepang dan Irak. Kita tahu sendiri Jepang ngerinya seperti apa sekarang. Level kualitas dan pengalaman pemain kita dengan Jepang sudah pasti kalah. Namun setidaknya dengan adanya para pemain naturalisasi tadi, optimisme tetaplah bersemai. Irak pun juga demikian. Meski tak semoncer Jepang, kekuatan tim juara Piala Asia 2007 tersebut tak dipungkiri masih di atas kita. Maka dari itu, strategi menghadapi dua lawan sulit itu bisa diatasi dengan bertaburnya bek naturalisasi timnas. Masih ingat ketika Shin Tae-yong bersama Korea Selatan sukses menghancurkan tim besar seperti Jerman di Piala Dunia 2018. Salah satu formulanya adalah dengan cara bertahan yang solid. Bisa saja jika Kevin Dix, Nathan Jo Aon maupun Itzes jadi bergabung ke timnas, maka format ideal dengan 3 bek tengah juga bisa dipakai Shin Tae-yong ketika melawan Jepang maupun Irak. Kombinasi Bagot, Ahmad dengan Dix, Itzes, Nathan bisa jadi solusi. Formula ideal lain bisa juga menggunakan 4 back dengan 4-4-2 compact defense. Dalam format itu 2 sayap yang dipakai bukan bertipikal menyerang, mereka juga bisa rajin pressing dan turun ke bawah. Mereka juga fleksibel untuk bergerak ke area tengah agar celah pertahanan tetap rapat. Nah, di situ kita bisa meniru dengan memasang Sandy Walsh di sayap kanan serta Patinama di sayap kiri.
Artinya Asnawi dan Arhan tetap dipakai sebagai bek sayap. Kemampuan Arhan dengan strategi lemparan ke dalamnya sayang kalau tak dipakai. Ya, artinya semua naturalisasi bek yang dilakukan timnas selama ini berkorelasi dengan kebutuhan yang direncanakan Sinteyong. Kalau kata Ketua PSSI Erick Thohir, gak kaleng-kaleng dan gak asal-asalan. Nah oke teman-teman, itulah tadi beberapa pemain keturunan atau naturalisasi yang dipanggil pelatih Sinteyong. Itu kebanyakan di lini pertahanan timnas Indonesia. Mulai dari Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Sandi Rose dan juga Seni Patinama. Semua itu adalah pemain-pemain keturunan yang nantinya akan memperkuat timnas Indonesia. Apalagi nanti timnas Indonesia akan kedatangan lagi 3 pemain keturunan yang berposisi sebagai pemain belakang. Ada Justin Hubner, ada Jay Inces dan juga Nathan. Ini pemain yang sedang bagus atau moncer di Eropa, akan memperkuat timnas Indonesia di bagian lini belakang. Karena kita ketahui yang dikatakan pelatih Sinteyong adalah kekurangan timnas Indonesia saat ini adalah di lini belakang. Karena Indonesia selalu kalah duel dalam sepak pojok maupun saat mendapat tendangan-tendangan bebas ini selalu kecolongan. Nah, maka dari itu pelatih Sinteyong memperkuat lini pertahanan dan mengambil juga pemain lini tengah dan juga lini depan nantinya akan disusul. Nah, bagaimanakah menurut kalian tentang pemain lini belakang timnas Indonesia yang telah dinaturalisasi oleh Coach Sinteyong? Berikan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga bantu subscribe channel original dari Starting 11. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.